benar-benar kami mengalami Tuhan. Tuhan Yesus hadir bersama kami. Dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah Bapa pagi ini benar-benar memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Seberapa kita yang ada, kita rindu sekali ya, untuk selalu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan hidup kita, yang dapat selalu mengingatkan supaya kita hidup di jalannya Tuhan. Hari-hari ini saudara yang kasih, kalau kami sedang berkunjung ke jemaat atau ke teman, hampir semua mengeluh ya. Hampir semua mengeluh banyak masalah. Ada beberapa jemaat yang sakit ya, mungkin ada 1-4 orang yang sakit ya. Ada yang stroke, ada yang boyon, ada yang tidak bisa jalan ya. Mengeluh saudara yang kasih. Ada yang mengeluh lagi mau ke gereja, tidak punya duit, tidak bisa ngojek, sering kasih. Ada yang mengeluh lagi, semua harga-harga naik ya, mahal. Tadi pagi ada Car Free Day ya, pengunjungnya banyak, tapi pembelinya sedikit. Orang-orang yang jualan sepi, banyak orang ya. Sering kasih, ini pertanda dunia kita tidak tambah baik ya. Tidak tambah baik, sering kasih. Dan semua masalah terjadi ya. Selama kita hidup ada masalah ya. Kemarin saya ke Surabaya berangkatnya happy-happy ya. Seneng-seneng ya naik mobil ya bersama jemaat ya. Tapi di sana tidak disangka ya. Tasnya Bu Narko yang beli mahal juga dirobek oleh copet. Masalah juga ya, sering kasih. Ini masalah ya, itu tasnya masih ada ya. Untungnya double ya. Juga Tuhan selalu menyertai ya. Sehingga barang-barangnya Bu Narko yang berharga tidak hilang ya. Termasuk dompetnya hilang sering kasih. Ya. Nah, manusia itu tidak lepas dari masalah. Apa yang terjadi kita tidak tahu, saudara yang kasih. Apa yang terjadi besok itu tidak tahu ya. Tidak tahu, saudara yang kasih. Karena semua itu rahasia Tuhan ya. Rahasia Tuhan. Dan beberapa teman saya, tetangga saya dipanggil Tuhan mendadak ya. Mendadak. Rata-rata akhir-akhir ini yang meninggal sakitnya asam lambung, MAH ya. Hari Kamis kemarin saya sarankan kepada jemaat supaya makan teratur ya. Jangan terlalu banyak mikir, saudara yang kasih, supaya tidak mudah sakit ya. Olahraga dan konsumsi vitamin ya supaya sehat. Ketika kita sehat kita bisa maksimal melayani Tuhan. Kalau kita sakit kan enggak maksimal, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, memang masalah terus terjadi ya. Terus terjadi di dalam hidup kita. Saya sering memuji Tuhan dengan istri saya kalau pagi, saudara yang kasih, itu ada pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai ya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
Dia berjanji memberikan kekuatan, ya. Sering kasih, Tuhan tidak pernah janji, ya, langit itu selalu biru, ya. Kita melihat kadang-kadang ya ada mendung yang hitam dan hujan, ya. Tetapi jangan khawatir, saudara yang kasih, Allah selalu menyertai anak-anaknya. Kalau kita dekat, kalau kita selalu datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Amin, saudara yang kasih. Saudara senang disertai Tuhan, ya. Kita harus senang, saudara yang kasih, disertai Tuhan sehingga kita bisa, ya, melewati masalah, ya. Kalau anak saya laki-laki ini semua masalah bisa, ya, kita lewati, ya. Jadi dia punya moto seperti semua bisa kita lewati, ya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi kita bersandar kepada Tuhan karena Tuhan menyertai dan semua bisa kita lewati. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu, ya. Untuk menghadapi masalah itu Tuhan memberikan kekuatan, ya. Kekuatan yang ekstra, ya, yang benar-benar memberkati kita, saudara yang kasih, benar-benar memberkati kita, ya. Saya punya keponakan di belakang itu, namanya Rudi, ya. Ketika ada masalah ekonomi, Om, puji Tuhan, hari ini saya bisa kerja. Oh ya, hasilnya bisa buat nempur, ya, sering kasih. Nah, ini penyertaan Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan, ya. Wah, gajian saya kalau sampai jam 10:35, hari ini saya dikasih 70, ya. Puji Tuhan. Bisa untuk beli bensin, untuk beli beras, ya. Nah, saat ini bisa ke gereja, ya. Karena dia disertai Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan sehingga tetap bertahan, saudara yang kasih. Karena Allah, ya, tidak menjanjikan langit itu, ya, selalu biru, ya. Laut tanpa ombak, ya, darat tanpa badai, ya. Semua pasti ada masalah, ya. Dan matahari pasti panas, ya. Tidak ada matahari tanpa panas, ya. Panas juga, ya. Saudara yang kasih, kalau enggak tahan panas, pasti dia di tempat yang rindang, saudara yang kasih. Puji Tuhan, saudara yang kasih, dari semua ini kita tarik kesimpulan, saudara yang kasih, supaya kita ada kedekatan dengan Allah dan Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita merindukan Tuhan, ya. Firman Tuhan saat ini saya beri judul kerinduan bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya rindu jemaat Tuhan fokus, ya. Kalau pakai HP-nya fokus firman Tuhan, ya, jangan melihat WA, Facebook, ya. Karena kami mengalami seringkali buka Facebook, ada videonya bunyi, sering kasih. Nah, akhirnya kelihatan, ya. Jangan sering kasih, kita cuma enggak ada 1 jam sering kasih, kalau saya sampaikan paling 35 menit, ya. Saya rindu semua fokus, saudara yang kasih. Kerinduan yang pertama, saudara yang kasih, datanglah kerajaan-Mu, berarti seluruh kehidupan kita menjadi proyek surga. Apapun yang kita lakukan itu merupakan proyek pekerjaan Tuhan, saudara yang kasih, ya. Apapun, ya, yang kita lakukan itu merupakan proyek
pekerjaan Tuhan. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sering kasih. Apapun yang kita lakukan setiap hari, sering kasih, di dalam kesibukan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, mungkin kita sebagai guru, sebagai dosen, semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Loh, kok bisa, Pak Gus? Bisa, sering kasih. Di mana kita berada, kita mencerminkan pribadi Tuhan. Apa yang kita lakukan, itu yang dilakukan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya. Barang siapa mengaku adalah anak Tuhan, dia wajib mengikuti jejaknya. Ya. Dimanapun kita berada, di sekolah kita, di situ sering kasih, yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, yang berarti hidup kita harus mencerminkan pribadi Tuhan. Apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Di dalam usaha kita, yang jualan, begitu juga saudara yang kasih. Ya minimal kita murah senyum lah. Ya murah senyum. Ya orang-orang itu kalau kita senyum, dia senang, saudara yang kasih, itu juga memberkati, ya. Ramah, ya. Kalau bisa murah, ya. Ramah, murah, ya, dan mudah dikenal, ya. Pak Pur ini pekerjaannya punya seleb geraji, ya. Saya lihat juga dia blaber, ya. Kalau ada orang-orang yang datang ke gerajinya rusak, ya, dia cepat-cepat sambut. Ya Pak, apanya rusak Pak? Oh giginya ini. Oh ya Pak, nanti kita tempel Pak. Oh ya. Harganya berapa? Sudah nanti aja. Ya, sering kasih. Saya lihat murah juga, ya. Berapa itu? Saya lihat menariknya 10.000, ya. Jadi kalau saya lihat nggak cocok, ya. Tetapi saya yakin, ya, Pak Pur juga ingin jadi berkat, ya. Jadi berkat bagi semua. Terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya dia boleh melihat kita ini benar-benar anak Tuhan, orang Kristen yang bisa dirasakan, ya. Orang Kristen yang bisa menjadi saksi, ya. Jangan sebaliknya, saudara yang kasih, jangan sebaliknya, yang ada dan terjadi, yang sedang, ya, menghebohkan dunia, ya, Indonesia ini, ya. Jangan sampai saudara yang kasih, yang namanya orang Kristen, jangan sampai terjadi apa yang dilakukan oleh saudara kita. Sekarang ngeri, ya, orang Kristen mulai bermunculan, kelihatan jahatnya, ya, seperti Sambu dan rekan-rekannya, dan banyak sekali saudara yang kasih, banyak sekali saudara, saya tahu banyak sekali, sudah banyak sekali yang namanya tokoh-tokoh Alkitab, ya, tetapi dia melakukan perbuatan yang tercela, ya. Tetapi kita tidak boleh kaget, saudara kasih, ini memang menjelang akhir zaman, yang jahat semakin jahat, ya, dan semua akan dimunculkan Tuhan, ya, dimunculkan oleh Tuhan, dan yang baik semakin baik, dan kita pilih yang baik bagi Tuhan, ya. Bukan baik bagi manusia, tapi baik bagi Tuhan, baik menurut Tuhan, ya, bukan menurut manusia, saudara yang kasih. Dan ini pekerjaan yang berat,
ya bahkan sangat berat. Saya sendiri sebagai gembala, saya akan dihakimi terlebih dulu kalau saya tidak bisa melakukan. Ya. Saya akan menerima itu ya. Tetapi saya akan terus belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Saya akan terus belajar untuk hidup menjadi teladan. Ya. Saudara yang kasih, menjadi teladan. Saya sendiri takut, saudara yang kasih. Takut dan sangat takut kalau saya hidup tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Saya harus di atas rata-rata, saudara yang kasih. Nah, dan ini biarlah terjadi juga di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya. Apapun yang kita lakukan, baik makan maupun minum, saudara yang kasih, dimanapun, saudara yang kasih, semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Bukan untuk kemuliaan Pak Pendeta, ya. Bukan untuk kemuliaan hamba Tuhan, tetapi semua untuk Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Ya. Fokus kita kepada Tuhan. Ya. Bukan kepada yang lain, saudara yang kasih. Karena yang lain itu terbatas, sangat terbatas, saudara yang kasih, sangat terbatas. Dan ini yang menjadi doa kami setiap hari saya pagi, saudara yang kasih. Apapun yang kami lakukan hari ini, ya, bersama seluruh keluarga, ya, baik kami makan minum dimanapun kami berada, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu Bapa menjadi berkat, ya, dimanapun kami berada, orang senang dengan kita dan kami boleh memberkati, ya, memberkati dan memberkati. Itu kerinduan kami, saudara yang kasih. Bukan begini ya, tetapi memberkati dan memberkati, ya, saudara yang kasih. Puji Tuhan Yesus. Kerinduan yang kedua, next. Ya, kerinduan yang kedua, saudara yang kasih, selalu bersama Bapa di dalam kerajaannya. Karena Bapa kita, ya, kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya. Saudara yang kasih, saya rindu sekali jemaat Tuhan di tempat ini, ya, merindukan kerajaan Bapa, merindukan kehadiran Bapa, merindukan pertemuan dengan Bapa, sehingga ada interaksi, ada dialog, ada komunikasi yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saudara yang kasih, kerajaan di dunia ini sementara, sangat sementara, tidak lama. Ya. Kalau Bapak Ibu seandainya dijanjikan begini ya, saya sebut Bu Narko aja. Bu Narko, sampai mau diberi mobil Pajero atau Fortuner, ya, atau Alphard. Saya yakin kalau Bu Narko dijanjikan seperti itu, seneng ya, dan sangat berharap ya. Kapan Pak Gus, kapan saya bisa ngambil mobil itu ya. Seneng, saudara yang kasih. Dan saya yakin ini bukan Bu Narko saja ya. Semua saudara yang kasih, kalau mendapat janji seperti itu seneng ya. Seneng ya. Nah sebenarnya saudara yang kasih, itu semua sementara, dan Allah
yang kita sembah, Allah Elohim Yahweh Adonai, itu menjanjikan kita, saudara yang kasih, rumah yang abadi, ya, lebih daripada mobil. Ya. Kalau mobil itu sementara, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan itu abadi dan sangat indah dan sangat baik dan itu sangat menyenangkan dan itu tempatnya luas. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini janji Tuhan, saudara yang kasih. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang sangat kita rindukan. Tempat yang tidak akan rusak, tidak akan lapuk, saudara yang kasih. Tempat yang benar-benar nyaman. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara mau? Saudara mau? Di rumah Bapakku tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Kita merindukan itu, saudara yang kasih. Merindukan itu, ya. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya sekali lagi sangat terbatas. Kemarin saya ke Surabaya dengan jemaat, ya. Memang sepertinya enak ya, sampai di rumah juga kesel, loyo, ngantuk, ya sering kasih. Dan itu bukan mobil itu saja ya, mobil yang mewah, saudara yang kasih. Saya juga pernah diajak teman saya naik mobil mewah, itu juga kalau 3 jam, 4 jam itu rasanya saya sudah tidak enak ya, apalagi kalau sudah tua-tua ini tidak enak, saudara yang kasih. Paling 1 jam masih enak ya, kalau lama-lama juga bisa loyo ya, bisa ngantuk, bisa lelah, saudara yang kasih. Terbatas ya, cuma kelihatannya aja, wah mobilnya bagus, wah keren ya, sering kasih. Tetapi yang naik juga merasakan lelah ya. Terbatas, makanan yang kita makan juga terbatas, kita diberkati banyak duit ya. Kita makan sate 10 mungkin masih enak, kalau 20 ya bisa stroke ya. Terbatas, saudara yang kasih. Ya kita senang bekerja ya. Tetapi kalau sampai sehari semalam juga kesel ya. Semua terbatas, saudara yang kasih. Kalau terlalu dipaksakan itu jadi sakit penyakit ya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, Allah memberikan janjinya yang kekal dan abadi kepada kita ya. Rumah yang tidak akan bisa kena badai ya. Dan rumah itu yang kita rindukan bersama di dalam kerajaan surga ya. Dan kita merindukan itu Bapa, bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya ya. Di dalam kerajaannya ya. Kalau kita banyak kesalahan, saudara yang kasih, banyak kekurangan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan ya, dengan pujian itu ya. Tuhan tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian, langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi ya. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus mengingatkan kita
supaya kita terjaga hidup kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih. Ya, yang ketiga, yang terakhir ya. Ya, yang terakhir saudara yang kasih. Dulu waktu saya jadi jemaat, kalau bilang yang terakhir itu seneng ya. Seneng ya. Nah, saudara yang kasih. Yang ketiga, yang terakhir, biarlah hidup kita selalu mendatangkan kebaikan seperti yang dilakukan Allah, ya saudara yang kasih. Hidup kita selalu mendatangkan kebaikan seperti yang dilakukan Allah. Allah sebagai Bapa, ya, bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang kasih, apa yang dilakukan Allah semua untuk kebaikan kita, ya, supaya kita tidak sampai terjerumus, ya saudara yang kasih, di dalam perbuatan yang tercela. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 23, kita tahu ya, sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita bawahi, kita garis bawahi, saudara yang kasih, bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang kasih. Ini yang dirindukan oleh Tuhan kita, Bapak kita, ya. Kita mau terus mengasihi Tuhan segenap hidup kita, semua untuk Tuhan, tidak ada yang tersisa, ya. Semua untuk Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Pasti melakukan yang terbaik buat kita. Ya, jadi begini saudara yang kasih, pakai bahasa yang sangat mudah dimengerti, ya. Seorang anak terpanggil oleh Tuhan, ya, oleh bapaknya. Kalau dia melakukan yang bapaknya mau, bapaknya ini senang, ya, senang sekali, ya. Apalagi tidak disuruh, tetapi dia melakukan kebaikan. Ya. Ini mencerminkan pribadi Tuhan. Ya, bapaknya ini senang, saudara yang kasih, senang. Waktu bangun pagi hari tidak disuruh, dia sudah mandi sendiri, ya. Dia sudah ganti baju sendiri, mau sekolah dia sudah ambil sendiri, pakai sepatu sendiri, senang saudara yang kasih. Kalau yang sudah besar, bangun pagi, dia ke kamar mandi, setelah itu dia bersih-bersih, nyapu-nyapu, ya, senang, ya. Ketika orang tua senang, saudara yang kasih, pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk anaknya. Ya. Tidak usah minta, pasti diberi, saudara yang kasih. Pasti diberi. Wah, anakku ini butuh HP, ya, tak tukok nih, ya. Anakku ini butuh mobil, tak tukok nih, ya. Ini Mas Abraham ini butuh sepeda motor, tak tukok nih, ya. Seperti itu saudara yang kasih. Karena ini anak baik, anak yang mengerti, anak yang mau berbakti kepada orang tua, pasti diperhatikan, saudara yang kasih. Pasti diperhatikan. Oleh sebab itu, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pasti berikan juga yang terbaik bagi kita. Saya mengambil komitmen, ya, saudara yang kasih, di dalam hidup ini semua saya lakukan untuk Tuhan dan sepenuhnya untuk Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebahagiaanku. Tuhan Yesus satu-satunya kebahagiaanku, saudara yang kasih. Tidak ada yang lain, ya. Kalau saya mengaku Tuhan Yesus kebahagiaanku, saya pasti
ya mengasihi istri, anak, cucu dan menantu ya. Ini juga kebahagiaan saudara yang kasih. Ya, karena itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya. Kesimpulannya saudara yang kasih, kalau kita tidak memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan, tidak ada kerinduan untuk berdoa dan berjumpa dengan Allah, pasti ada sesuatu yang mengikat hati kita, ya, dan itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara yang kasih, kalau kita tidak memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan, ya, dan kita tidak memiliki kerinduan untuk berdoa, berjumpa dengan Allah di dalam hidup kita, saudara yang kasih, pasti ya ada yang mengikat ya, kecintaan dunia ini, dan itu menjadi kekejian Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara yang kasih maksud kami Tuhan rindu diutamakan, ya, dinomorsatukan saudara yang kasih, karena Dia yang menciptakan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua Tuhan yang menggerakkan sehingga kita boleh hidup ini. Puji Tuhan saudara yang kasih. Musik saya silakan maju ke depan.